Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia hari ini. Bagaimanakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih kartunya. Dia hari ini, tanggal 17 Juli 2024. Bagaimanakah energi dia? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu atau zodiak kamu ya, kita lihat di sini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Leo. Ada Taurus, Virgo, Capri lagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada Aquarius. Ada The Star ya, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Dan ingat juga ya, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan atau zodiak kamu di sini jika ini adalah energi kamu ya. Oke. Baik. Di sini ada Ace of Pentacles. Mungkin saja ya beberapa dari dia hari ini tuh kayak akan sibuk banget gitu. Mungkin sampai kamu itu nantinya kayak dicuekin. Atau dia itu kayak lupa kalau untuk menghubungi kamu. Jadi hari ini itu ya kamu mungkin harus berpikir positif tentang dia. Jika dia tidak hubungi kamu, jika dia tidak mungkin bertemu dengan kamu atau lupa WhatsApp kamu gitu ya. Intinya ya kamu harus pahami dia. Tapi kamu ingat jika hubungan kamu dengan dia baik-baik saja ya. Nah, jika dia adalah seseorang yang mungkin sudah menjadi mantan bagi kamu dan kamu memikirkan dia saat ini ya, dia mungkin lagi sibuk ya, sibuk dengan usaha, sibuk dengan bisnisnya dia. Karena memang bisa dikatakan juga dia ini orang yang gila kerja gitu ya. Nah, itu membuat dia seperti tidak memikirkan cinta. Mungkin ini juga salah satu yang membuat kamu dengan dia akhirnya terpisah. Karena dia lebih mementingkan kerjanya daripada kamu gitu loh. Ya, ini tergantung ya. Kamu itu dalam hubungan seperti apa saat ini dengan dia. Tapi nanti kita juga akan baca ya. Intinya di sini seseorang ini ya hari ini tuh mungkin akan disibukkan dengan pekerjaannya. Oke. Karena seperti ada kesempatan di sini yang membuat dia harus benar-benar fight gitu loh. Tapi pada akhirnya nanti dia akan bertemu dengan kamu lagi, dia akan mencari kamu, dia mungkin akan bersama kamu lagi gitu loh. Ini jika dia yang mungkin baik-baik saja hubungannya dengan kamu. Nah, jika dia mungkin orang yang lagi berkonflik dengan kamu, yakinlah dia akan ketemu dengan kamu. Dia akan memperbaiki, bahkan dia akan mengatakan segalanya. Kalau aku itu punya masa lalu di pekerjaan gitu ya, aku mohon kamu mengerti, aku sibuk, aku pusing gitu ya. Nah mungkin itu yang membuat dia akhirnya ya mengabaikan kamu gitu loh. Dan dia sebenarnya takut juga, takut jika tidak bersama dengan kamu. Takut jika kamu pergi dari dia. Nah, makanya di sini dia mungkin akan mengklarifikasi apa yang dilakukan hari ini oleh dia. Oke? Jadi kalau nantinya kamu kayak ngerasa dicuekin atau kayak diabaikan ya, ya kalau kamu tidak melihat red flag dari dia, ya kamu berpikir positif aja. Oh, mungkin aja pasangan aku lagi sibuk gitu ya. Nah, ini ada strength, ada sebuah kesabaran ya. Dan di sini seseorang ini kayaknya ya, hari ini itu kayak ini menaklukkan kamu.
Nah, jadi dia itu juga butuh kesabaran untuk menaklukkan kamu. Mungkin kamu ini orang yang sulit gitu ya untuk, diajak bicara ya, mungkin kamu tidak ingin menerima dia lagi begitu ya. Nah, seseorang ini sepertinya dia akan melewati masa-masa sulit ya, saat ingin memperjuangkan kamu. Dan pada akhirnya mungkin saja dia bisa menaklukkan kamu. Mungkin ada amarah nih dari kamu, "Aku nggak terima, aku dicuekin. Aku nggak terima diabaikan," gitu loh. Ya, yang di mana mungkin saat kamu menginginkan dia, dia tidak pernah ada buat kamu. Tapi saat dia menginginkan kamu, kamu selalu ada buat dia. Itu yang membuat kamu merasa, "Aku tidak adil ini," gitu. Sehingga akhirnya kamu, mungkin mulai menjauh, kamu mulai untuk membuat, sebuah batasan gitu ya, dan itu membuat dia tidak tahan gitu. Dia tidak bisa menahan jauh dari kamu sebenarnya. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang membuat dia itu, ya intinya melupakan kamu, walaupun sesaat gitu loh. Kita kan nggak bisa memaksakan orang harus mengingat kita terus gitu, nggak bisa. Mungkin saja orang itu juga punya privasi, juga punya kesibukan-kesibukan ya. Ini yang jika kamu benar-benar berpikir positif tentang dia, dan kamu juga tidak melihat tanda-tanda ada keanehan pada dia ya. Tapi kalau kamu melihat ada tanda-tanda keanehan atau ada yang janggal, ya bisa jadi itu mungkin terjadi karena sesuai intuisi kamu ya. Kenapa sih kok dia lagi menjauh gitu ya? Kok dia suka abaikan aku? Kok dia cuekin aku? Apakah dia punya orang ketiga? Nah, di situ kamu mungkin mungkin mulai cari tahu dulu. Jangan kamu langsung berasumsi bahwasanya, "Oh, dia sudah punya orang ketiga." Enggak, ya. Karena itu nantinya akan menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Oke? Nah, karena di sini aku juga melihat seseorang ini sepertinya akan sabar melewati ujian-ujian ini ya nantinya. Karena cinta antara kamu dengan dia itu mungkin tidak akan mudah untuk dilewati, ya. Ini dia kayak butuh kesabaran untuk melakukan kamu karena dia kayak takut takut jika kamu itu marah, dia takut jika kamu itu, cuekin dia, dia takut kalau kamu itu menjauh dari dia gitu ya. Ini yang ditakutkan dia, oke. Apalagi di sini, ada Queen of Swords. Nah, aku juga melihat beberapa dari dia itu, apa ya, kayak sangat memikirkan kamu. Jadi terkadang dia ini orang yang, kayak dingin gitu ya. Dia nggak mau untuk mengatakan sejujurnya, "Aku itu sebenarnya suka, aku sayang sama kamu, suka sama kamu. Sebenarnya aku tuh mikirin kamu." Dia nggak bisa ngomong seperti itu. Dia mungkin termasuk orang yang tidak romantis ya. Nah, di situlah kamu perlu untuk ya, untuk mengerti ataupun memahami dia. Karena seseorang ini sebenarnya ada ketakutan dalam dirinya dia ya, jika kamu menjauh dari dia gitu, ya. Makanya dia berusaha untuk memperbaiki semuanya. Kalaupun nanti ada satu hal yang membuat dia kayak ngerasa bersalah, ya dia mungkin langsung minta maaf, ya. Ini ada Three of Pentacles. Nah, jelas sekali di sini aku melihat seseorang ini nantinya dia akan melakukan hubungan kerjasama mungkin, intinya dengan beberapa klien-kliennya, dia akan disibukkan di sini gitu ya. Tapi pada akhirnya dia akan kembali lagi ke kamu gitu loh. Walaupun nantinya dia itu bertemu dengan banyak orang, kamu jangan khawatir, dia akan selalu bersama dengan kamu, oke? Ini yang terbaca dari energi seseorang ini. Jadi kayaknya memang disibukkan oleh pekerjaan dia ya. Nah, selanjutnya di sini aku juga melihat ada Ten of Swords. Nah, seseorang ini sebenarnya ya begitu sangat memikirkan ya, jika nantinya kamu mungkin bersama dengan orang lain, dia akan merasa kesepian. Dia merasa hidupnya itu sudah hancur. Gitu yang dipikirkan dia, karena dia tidak ingin jauh dari kamu. Mungkin pernah sih, pernah dia itu, berbuat kesalahan. Ya namanya manusia pasti pernah ya. Mungkin dia pernah menghadirkan orang ketiga, tapi ternyata ya dia juga tidak merasa tenang gitu loh. Dan akhirnya mungkin saja dia minta maaf sama kamu. Dia ingin mengatakan bahwasanya aku tidak mengulangi lagi gitu loh. Ada, ini kepikiran banget sama dia. Nah, mungkin saat dia itu melakukan kesalahan, dia kepikiran kepada kamu. Makanya mungkin saja dia akan datang lagi ke kamu karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia takut ya. Saat kamu menjauh, dia takut saat hidup tidak bersama dengan kamu ya. Karena kamulah penolongnya. Ya. Karena selama ini kamu yang banyak berkorban buat dia. Kamu penolong bagi dia, tapi dia mungkin pernah juga sih melakukan kesalahan ya. Tapi itu semua ya membuat dia menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik begitu. Ini ada The Star. Nah, jadi dia berharap ada sebuah harapan lagi untuk kita bersama.
Nah, ini di harapan dia ya. Dia punya harapan untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Bagaimana perasaannya? Isi hati terdalamnya dia. Kita akan coba cek ya. Perasaan terdalamnya. Oke, apakah yang terbaca? Yang ini dia ungkapkan kepada kamu. Kamu benar, gitu loh. You're right. Jadi dia beranggapan kamu itu benar. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Mungkin kamu pernah sih mengatakan kepada dia ya. Aku tahu kamu itu tidak bisa hidup tanpa aku. Ya. Tapi mungkin dia mencoba untuk apa ya? Berpaling dari kamu. Nah, dan kamu mungkin juga mengatakan kepada dia, aku yakin kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Ternyata benar gitu loh. Kau benar. Ya. You hurt me, but that's okay, I guess. Nah, ternyata mungkin ada hal-hal yang membuat dia mungkin lari dari kamu. Karena ini yang dikatakan. Kamu menyakiti aku, tapi kalau aku sih nggak apa-apa gitu loh. Nah, mungkin saja dia berpikir kamu pernah menyakiti aku. Mungkin ada muncul rasa dendam ya untuk menyakiti kamu. Ya, bisa jadi dia menghari ke orang ketiga itu karena alasan dendamnya dia gitu. Nah, namun tapi pada akhirnya dia menyadari tidak bisa hidup tanpa kamu, mungkin saja ada obsesi di sini. Ya. Will you choose me? Akankah kamu memilih aku? Itu harapan dia. Dia berharap kamu memilih dia. Ya. I just want space. Aku hanya ingin ruang. Dia ingin berada di hati kamu. Ya, dia ingin selalu ada bersama dengan kamu di sini. I'm too afraid to talk. Nah, dia sebenarnya takut banget untuk bicara sama kamu. Sangat takut. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin dia ini melihat kamu itu orang yang punya prinsip, orang yang keras. Jadi kalau ada kesalahan, kamu mungkin sulit memaafkan dia. Begitu. Tapi mungkin di sini ada kesabaran dari diri dia untuk benar-benar bisa bersama dengan kamu lagi. Please give me time. I never feel this way before. Nah, di sini dia benar-benar kayak memohon kepada kamu ya, berikan aku waktu. Aku tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya gitu loh. Dia begitu sangat mencintai kamu. Ya, dia takut gitu loh. Rasa yang dimiliki saat ini itu ya tidak seperti biasanya. Mungkin ada makin cinta, makin sayang, makin takut kehilangan kamu ya. Dia takut. Ya, dia benar-benar kayak apa ya? Dia itu merasa makin takut kehilangan kamu. Di sini dia definitely dia merasa selalu bersedia untuk bersama dengan kamu. Dia selalu menyiapkan waktunya untuk kamu. Mungkin saja dengan dulunya dia itu sibuk bekerja, ya suatu saat dia akan meluangkan waktunya untuk kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat dari kata percintaannya kamu seperti apa. Aku ini ngambil videonya kan subuh, jadi ayamnya berkokok, ya suara alam. Untuk kamu yang personal reading atau coaching, silahkan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Oke. Love call. Dia sepertinya sangat mencintai kamu. Seolah-olah dia akan mengekspresikan cintanya. Dia menunggu juga cinta dari kamu ya. Dan dia thinking of you, memikirkan tentang kamu juga di sini. Makanya mungkin saja dia sulit melupakan kamu. Selalu kepikiran. Ya ternyata di sini ada hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Makanya dia memikirkan kamu. Dan lagi-lagi kamu tidak menginginkan memberikan kesempatan kedua kepada dia. No second chance ya. Di sini memang kamu itu ingin berubah, ingin bertransformasi. Tidak mungkin begini-begini aja gitu loh. Nah, dia juga ingin bertransformasi, ingin merubah keadaannya. Begitu saja, di sini the relationship is over, no second chance ya. Mungkin dengan persidia yang kemarin kamu tidak ingin menerima dia. Tapi mungkin saja dengan persidia yang terbaru kau bisa menerima dia gitu loh. Itu harapannya dia ya. Healing heart. Dia lagi benar-benar merasa harus sembuh dari kesedihan ini. Ya mungkin saja saat dia tidak bersama dengan kamu, dia merasa galau, dia merasa kepikiran, ya hidupnya itu merasa tidak nyaman, tidak tenang begitu. Di sini dia seperti ingin mencari kesenangan, happiness, enjoy. Dia seperti benar-benar mencari kesenangan saat ini. Dia berharap untuk melupakan semua kesedihannya, ya.
dia mencari hiburan, grounding, stability. Hubungan kamu dengan dia sebenarnya itu stabil. Hanya saja terkadang ego yang harus diperbaiki. Ya, ada pertumbuhan nantinya, ada perkembangan. Hubungan kamu dengan dia itu seperti ada titik terang gitu ya. Ini ada the golden mirror. Nah, di sini dia benar-benar seperti ingin menunjukkan kepada kamu kalau kita itu berjodoh gitu loh. Kalau kita itu punya banyak persamaan, itu yang ingin dia katakan kepada kamu sebenarnya, ya. Nah, inilah tentang seseorang itu hari ini. Kita akan coba lihat inisialnya siapa ya. Siapakah inisialnya? Kebanyakan ya. Ya. M, orang yang dibenci. Nah, mungkin saja kah ada kamu membenci seseorang, nah ternyata ya dia selalu ingin mendekat ke kamu karena mungkin bencinya terlalu berlebihan. Jadinya bencinya jadi rindu, jadi cinta gitu. D, P ya, P yang pernah selingkuh. Nah, ini orang yang kita katakan tadi bisa jadi dia menghadirkan orang ketiga, ya. Tapi dia ingin kembali lagi ke kamu. Ada O dan S yang pernah berkhianat sama ya. Ada H, saudara teman. Nah, mungkin saja antara kamu dan seseorang ini dikenali oleh teman kamu atau saudara temannya kamu ya. Ini ada zodiak yang mungkin kuat koneksinya dengan kamu. Ada Aquarius, ada Taurus, ada Aries, ada Scorpio, ada Aries. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Mari kita lihat di sini seseorang ini benar-benar seperti akan sibuk gitu ya. Namun aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia memang berakhir karena kesibukan dia, karena dia orang yang cuek, dia mungkin orang yang seperti masa bodoh gitu ya. Nah, akhirnya setelah hubungan ini berakhir, dia mesti memikirkan kamu dan dia ingin mengatakan segala isi hatinya ke kamu, tapi dia takut gitu loh. Jadi inilah ya kesimpulannya, dimana bahwasanya ya seseorang ini sebenarnya sangat mencintai kamu. Oke? Tapi dia orang yang memang terkadang gila kerja gitu ya. Oke, buat teman-temanku mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.